الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرة الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin yang para syiban yang senantiasa mudah-mudahan diberikan selalu afiat, para ulama, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah, habbani wa habakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis membahas kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, yang malam hari ini kita masuk pada bab terakhir dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu al-hathu ala qabulin nasihati wat tahdhir min tarkih. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pada pekan yang lalu di pembahasan terakhir kita telah masuk pada poin ke-7, masih pada bab al-amru bil ma'ruf, yaitu al-hathu ala qabulin nasihati wat tahdhiru min tarkih, yaitu anjuran untuk menerima nasihat dan peringatan jangan sampai meninggalkan atau berpaling daripada nasihat. Kita sudah sampai pada halaman 317, kita akan ulangi pada poin yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amthilatil insafi anna imra'atan raddat ala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa nabbahathu ala al-haqqi wa huwa fi khutbatihi ala mala'in minan nas. Faqala imra'atun asabat wa akhta'a rajul. Dan termasuk dari seseorang yang bisa dijadikan contoh adalah ketika seorang perempuan yang ia memberikan sanggahan kepada Sayyidina Umar bin Khattab sementara beliau sedang berada di atas mimbar sedang berkhutbah. Maka dia menyampaikan keberatannya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, imra'atun asabat wa akhta'a rajulun, perempuannya yang benar sementara yang laki-laki yang salah. Ikhwan dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa betapa ternyata kebesaran atau ketinggian derajat seseorang di antara manusia tidak menjadi pandangan mata manusia adalah orang yang tinggi, orang yang hebat, berpangkat. Kemudian dalam pandangan manusia dia mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Tetapi manakala ternyata ketika diberikan sanggahan, diberikan bantahan, diberikan nasihat, diberikan masukan, dia tak mau menerima, maka yang seperti ini boleh jadi dia jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ketika seseorang ingin menunjukkan ketinggian derajatnya di depan Allah, justru dalam posisi puncaknya dia di depan manusia, maka kemudian dia menerima semua nasihat, justru itu tidak merendahkan dirinya, bahkan semakin mengangkatkan derajatnya di mata Allah dan di mata manusia.
Ikhwan dimuliakan Allah, yang sering membuat kita kecewa atau yang sering membuat akhirnya kita tak mau menerima kebenaran adalah betapa tingginya ekspektasi kita di hadapan orang lain. Kita menganggap diri kita terlalu tinggi sehingga ketika ada orang memberikan masukan kita tak mau menerima. Entah alasan tersebut, mungkin saya dari orang yang kaya, mungkin saya punya keturunan yang baik, mungkin saya pejabat, mungkin saya punya ilmu yang banyak, mungkin merasa lebih saleh, maka hal tersebut biasanya akan menjadi alasan bagi seseorang untuk tak menerima nasihat. Tapi itu tak berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan tak berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita pernah bahas bahwa beliau yang mulia ketika beliau mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, dan ini merupakan bentuk ketawaduan Rasulullah. Minta pendapat sahabat, kemudian beliau menyatakan bagaimana ini kemudian orang-orang kafir Quraisy akan menyerang kita, kemudian akan menyerbu Madinah. Mereka membuat persekongkolan, persekutuan di sekitar Mekah yang kafir-kafir sengaja untuk datang. Maka perang ini disebut sebagai perang Ahzab, perang koalisi. Jadi bukan sekarang orang hobi koalisi. Zaman dulu sudah terjadi koalisi, dan koalisinya sangat parah untuk menghilangkan nyawa Rasulullah, untuk menghilangkan Islam dari muka bumi. Berperang mereka, bersatu padu, bikin kesepakatan, MOU-nya jelas, kesepakatannya apa? Untuk menghancurkan Islam dan Rasulullah SAW. Maka zaman dulu pilihan perang itu cuma satu saja. Apa? Face to face. Pokoknya bahasa kita itu jahan, kira-kira itu. Zaman dulu pakai pedang. Ya imma yaqtul au yuqtal. Boleh jadi dia membunuh, menghabisi nyawa musuhnya, atau sebaliknya dia terbunuh. Tapi kemudian beliau minta pendapat, maka kemudian sahabat mengaminkan pendapat Rasulullah. Karena kenapa? Karena literatur mereka tentang menghadapi musuh cuma itu saja. Tapi kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi menyatakan, "Ya Rasulullah, izin ngomong. Silahkan. Apakah ini wahyu ataukah ini ijtihad Anda sebagai seorang Arab, sebagai seorang manusia?" Beliau menyatakan, "Bal ajtahidu ra'yi." Ini pendapat saya pribadi, karena seperti itulah. Maka beliau menyatakan, dulu bangsa kami kalau menghadapi musuh terdesak, maka kami bikin parit yang besar sehingga musuh tak mungkin mereka masuk untuk menyerang kita. Ini betul-betul masukan yang bernas sabda Rasulullah. Maka dibuatlah parit yang besar, dalam bahasa Arab namanya Khandaq. Maka Khandaq ini atas prakarsa Sayyidina Salman Al-Farisi. Apakah beliau menerima nasihat masukan ini kemudian beliau turun dari Nabi akhirnya menjadi manusia biasa? Kan enggak. Apakah risalah kemudian Allah cabut, Muhammad, karena kamu tak bisa menyelesaikan ini masalah, kemudian ada yang berikan masukan, kamu ternyata kamu lewat dalam hal ini, maka kamu diturunkan dari Rasul menjadi orang biasa? Juga tidak. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Makasih. Maka berarti bahwa ternyata menerima nasihat itu sama dengan meminta maaf. Dibutuhkan jiwa yang besar. Kalau ngejuk nasihat segalanya pacak. Dan biasanya suara paling nyaring, paling lantang, paling banyak nasihat, paling banyak masukan, terutama di masjid, biasanya paling dikit kencelengannya masuk. Biasanya orang paling banyak protes, paling dikit gawian, paling sedikit kontribusinya. Nah, tapi kadang-kadang yang seperti ini dibutuhkan supaya menjadi apa? Supaya menjadi satu tes kesabaran bagi kita. Manyai palo sabar. Atau yang kedua, sebagai apa? Kadang-kadang yang disampaikan juga insya Allah banyak benarnya. Maka kita terima. Seseorang yang menerima nasihat membutuhkan jiwa yang besar, kemudian membutuhkan betapa dia harus mendowngrade pandangannya terhadap dirinya sendiri. Seperti Al-Fakir sampaikan, bahwa orang itu kenapa dia kecewa? Kenapa kemudian dia tak menerima nasihat? Kadang-kadang dia memandang dirinya terlalu tinggi. Anak ini kuliah sekian puluh tahun. Anak ini juara musabaqah. Ente apa ngejuk masukan masalah tajwid. Ini penyakit yang kemudian akan membuat kita runtuh di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak seperti itu. Di atas mimbar, lagi menyampaikan khutbah, menyampaikan maklumat penting, tiba-tiba seorang perempuan menyanggah pendapat beliau tersebut. Beliau menyatakan, betul, ibu betul, yang jantan yang salah. Perempuan benar, yang laki-laki yang salah. Maksudnya Anda benar dan saya salah, dan saya siap menerima nasihat dan masukan. Sebagaimana kita telah bahas pekan kemarin, ketika seorang wanita yang pernah mengajukan gugatannya kepada Rasulullah, bantahannya kepada Rasulullah tentang suaminya yang menzihar dirinya. Anti ka dhahri ummi, engkau seperti tulang punggung ibuku, seperti punggung ibu, menzihar istrinya. Orang Arab kalau bilang menzihar istrinya, berarti orang kalau sudah disamakan dengan ibunya, berarti dia sudah mau mentalak dan dia itu haram atas dirinya. Maka kemudian berangkat laki-laki yang keluar, mungkin kumpul sama kawan-kawan, ngobrol-ngobrol, akhirnya nyesal. Setelah menyesal itu, akhirnya nak kurujuk istriku, aku nak minta maaf. Datang dia balik lagi minta maaf. Wah istriku, aku tidak minta maaf. Oh sebentar, kata istri, yang kau omong ini masalah besar ini. Ini sudah di luar batas kewajaran. Aku akan mengadukan engkau pada Rasulullah. Aku akan adukan engkau kepada Allah SWT tentang ucapanmu pada diriku. Datang kepada Rasulullah. Rasul diam. Kaget dulu, nunggu perintah dari langit mana. Kemudian Allah meng-ACC pendapat ibu ini. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, dalam surah Al-Mujadilah ayat 1. Menunjukkan apa? Bahkan Nabi pun dia sudah menerima masukan dari wanita ini. Bahkan dia protes tentang hal ini. Akhirnya turun surah Al-Mujadilah gara-gara wanita ini. Satu saat kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah menjadi khalifah jalan dengan asisten pribadi beliau. Kemudian beliau disetop oleh siapa? Disetop oleh bibi ini. Lah tua. Sedang di atas apa? Sedang di atas keledainya. Turun. Oh turun. Kemudian minggir. Ngomong kau ni Umar ini. Naam, marhaba, naam, tamam, terus sami'na. Terus seperti itu. Khalifah Umar bin Khattab yang ditakuti setan, ditakuti segani kawan, ditakuti musuh, itu diam tertunduk-tunduk. Kawan ini tersinggung, yang asisten ini sudah su'ul adab pada Khalifah Amir Mukminin. Disampaikan, ibu kamu tahu tak kamu sedang berhadapan dengan siapa? Ini anak dibentak, diam, justru kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bibi ini jangankan aku, bahkan Nabi pun tak berani protes dia, karena protesannya sampai ke hadirat Allah SWT. Lihat ya kawan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wallahi katanya, ini waktu zuhur, aku kalau diceramahinya, diomongnya dari zuhur sampai ke asar, sampai ke maghrib, aku tak berani membantah. Paling ibu rehat sebentar, sebentar ngapo, karena nak sholat asar. Setelah itu aku kesini lagi siap dimarahi oleh beliau. Ini menunjukkan betapa tawaduknya beliau. Orang yang menerima nasihat tentunya orang yang sudah belajar dan melatih untuk mengecilkan dirinya dalam pandangan dirinya sendiri. Al-Fakir saya ulangi lagi. Masalah yang terbesar bagi kita masing-masing, betapa tingginya kita memandang diri kita sendiri. Itu jadi masalah. Dengan alasan apapun, hartakah, ilmukah, pengalamankah, amalkah, apa segala macam tetek bengek itu, maka itu menjadi alasan bagi kita. Mungkin dia merasa kita tinggi, dia kecil, dia masih muda, dia masih belum banyak pengalaman segala macam, sehingga itu membuat kita berat untuk menerima nasihat. Maka orang yang menerima nasihat adalah orang yang besar. Orang yang mau menerima nasihat adalah orang yang sudah mampu menaklukkan egonya. Kemudian selanjutnya, poin ke-8. Kanal imamu Malikun yajlisu 'alal kursi 'inda at-tadrisi. Wa idza qila lahu man tawadha'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu qama min kursihi wa jalasa 'alal ardi aw ma hadha ma'nahu. Adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pengarang kitab Muwatta, Imam Daril Hijrah. Imam Malik itu kan kalau ngajar pucuk kursi. Sampai sekarang kursi beliau masih ada. Itu di daerah, kalau tak salah di daerah Tunis itu.
atau di daerah Maroko. Itu masih ada kursi beliau mengajar, itu dijadikan sekarang khalifahnya beliau pun masih ada. Mengajar pun dengan jubah yang seperti yang beliau pakai. Nah, Imam Malik itu kalau ngajar atas kursi, tujuannya apa? Bukan untuk membanggakan diri beliau, tapi memandang tinggi apa yang beliau sampaikan, itu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir pernah sampaikan bahwa Abu ya Syekh Maliki, Abu ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau itu hampir setiap hari itu ganti jubah baru. Beliau orang kaya betul, tapi ketika ditanya, Abu ya kenapa antum ini seperti pemborosan banyak? Ya, bagaimana tidak pemborosan? Dulu Imam Malik, kata beliau, setiap hari ganti jubah baru. Bukan apa-apa, bukan pemborosan, tapi dalam rangka memuliakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Malik saking ta'zimnya kepada hadis Rasulullah, sebelum mandi, sebelum mengajar beliau mandi dulu, pakai wangi-wangian, pakai jubah baru, pakai baju kebesaran seorang ulama, baru beliau mengajar. Dan cara beliau untuk meninggikan hadis Rasulullah adalah beliau duduk di atas kursi, bukan untuk memuliakan beliau, tapi demi memuliakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian satu saat ketika beliau sedang ngajar, ada yang ngomong yang nyeletuk, ini orang yang belum paham kepada beliau. Omongannya begini, benar ini hadis, benar ini hadis. Maka ini orang ngomong, man tawadha'a rafa'ahu Allahu. Barang siapa yang mempunyai sifat tawadhu, barang siapa yang bertawadhu, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allahu, dan barang siapa yang nyombong, maka dia akan dihinakan Allah SWT, akan direndahkan. Mendengar hadis ini dari kursi beliau, beliau berdiri, kemudian beliau duduk di lantai. Satu, yang disampaikan ini adalah hadis, dan beliau menghormati hadis tersebut. Yang kedua, beliau ingin menyelami pemahaman orang yang ngomong ini. Karena pemahaman orang ini, tawadhu itu harus duduk di lantai. Padahal kan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, Sayyidina Ali menyatakan, umirna, kami diperintah apa? An-nunzilan nas manazilahum. Kami diperintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, ulama tentunya beda dengan orang awam. Kemudian syiban, orang-orang tua, beda dengan yang masih muda. Maka tidak pas kalau misalnya yang ulama nak disamakan duduk bersama itu. Bukan apa-apa, tapi demi menghargai apa yang ada di dalam dada para ulama tersebut. Warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pandangan orang awam, tawadhu itu guru harus duduk nyelepok di bawah, sama dengan orang awam. Pada sebagian pendapat seperti itu. Tapi Imam Malik mengajarkan bahwa tawadhu itu ketika kita meletakkan Rasulullah di tempat yang tinggi dan warisan Rasulullah kita jaga, itu adalah bentuk amanah dan merupakan bentuk perintah Rasulullah. Itu juga tawadhu. Tapi yang ngomong ini kan belum paham, belum sepemahaman dengan Imam Malik. Maka beliau langsung duduk, bagian dari jangan sampai beliau kena penyakit merasa benar sendiri dengan pendapat beliau. Maka sedih Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang bab, tentang masalah 40 masalah, maka beliau banyak ngomong la adri, la adri, la a'lam, aku tak tahu, aku tak tahu. Bukan beliau tak paham, tapi saking tawadhu'nya beliau, saking bahwa beliau berhati-hati untuk menjawab hal tersebut, harus disesuaikan dulu siapa yang nanya, takutnya salah paham. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Maka berarti tawadhu itu bukan berarti dia tidak duduk di belakang, tidak. Tawadhu itu bukan berarti kemudian semua orang pakai baju sederhana, dia pun harus sederhana. Tawadhu itu adalah ketika dalam hatinya dia merasa tak punya kelebihan dibanding yang lain. Tawadhu itu ketika dia merasa di satu majelis dialah yang paling rendah, yang paling sedikit amal dibanding yang lain. Tawadhu itu adalah dia menganggap orang di sekitarnya adalah orang-orang saleh. Dia menganggap bahwa semuanya adalah kekasih Allah. Maka itulah merupakan bentuk sikap tawadhu. Maka dinyatakan wa kulla lailatin lailatal qadari fa'taqidi.
wa kulla fatatin talqahu khadira. Dalam satu syair dinyatakan begini, ketika tawadhu itu muncul ketika engkau menganggap setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan setiap pemuda yang kau jumpai, pemuda bukan syiban, bukan orang tua, setiap pemuda yang kau jumpai itulah Nabi Khidir. Sudah sampai ke sini belum kita? Paling langsung itu, mama ini aku tahu dia masang selot kemarin. Mama ini aku tahu dulunya itu, dia galak maling, jago dia itu. Jadi yang diingat keburukannya terus, kemudian sehingga tidak memandang orang tersebut dengan pandangan memuliakan, itu bukanlah tawadhu. Sehingga muncul penolakan terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan. Maka dalam pandangan sederhana, khudz ma safa wa da' ma kadam. Ambil yang baik-baiknya, ambil yang jernih-jernihnya, tinggalkan yang buruk-buruknya. Tapi dia ini galak, anak tahu dia itu galak maling ayam nih. Tapi yang disampaikan baik tidak? Baik, ya sudah kita terima. Ya kan dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini untuk menerima nasihat, yang memberikan nasihat harus seperti Nabi di depan kita. Kalau dak ulama, dak galak anak nih, selesai sudah. Sementara kebaikan, kebenaran, hidayah itu Allah sampaikan lewat mulut siapapun. Kalau nak kebaikan itu harus disampaikan oleh orang sempurna, apa beda kita dengan orang-orang Yahudi? Apa beda kita dengan orang-orang terdahulu yang dimurkai Allah? Mereka mengatakan, kenapa Nabi itu bukan malaikat? Kalau malaikat kan tak makan, kalau malaikat tak minum, malaikat tak pernah punya nafsu. Kalau pemberi nasihat itu harus sempurna di mata kita, kita tidak akan ketemu pemberi nasihat yang baik. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Orang yang pengen cari kawan yang tak katik celah itu susah. Selamanya dia tidak akan mendapatkan teman. Cari jodoh yang tidak ada kekurangan, tak akan bertemu. Ustaz, sehinggonya kata si ukhti ini, akhwat ini, ana pengen dia tuh soleh, belaga, kemudian gajinya besar, hafizul Quran, ulama, menang MTQ, akhlakul karimah. Mungkin ada, tapi tak galak sama inti dia. Gitu masalah. Ya kan dimuliakan Allah SWT. Kadang masang syarat terlalu tinggi ini bahwa yang berikan nasihat harus lebih alim, lebih soleh, lebih segala macam. Kapan kita ini mau mendowngradekan, menurunkan diri kita di depan diri kita sendiri? Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti Imam Malik sudah menunjukkan kualitas beliau. Kualitas ilmu tak usah diceritakan lagi bagi Imam Malik. Betapa cintanya dan tawaduknya beliau di depan ilmu. Sebagai pengulang, pengingat betapa ternyata tawaduknya Imam Malik, cintanya beliau pada Rasulullah, ta'zim mahabbahnya beliau pada Rasulullah. Betapa beliau menempatkan Rasulullah betul-betul setelah Allah SWT. Ketika beliau sedang ngajar, kadang kelihatan muka beliau merah, kadang kelihatan pucat seperti menahan sesuatu. Kemudian tapi beliau kadang terbata menahan ngernyit seperti itu. Tapi beliau lanjutkan. Selesai ngajar, orang jamaah pulang, murid-muridnya bertanya, wahai imam, malladhi asabak, anda, apa yang menimpa anda? Kata beliau, coba jingok di belakangnya apa dia? Pas dijingok, sudah ada 16 bekas sengatan kalajengking di belakang beliau. Ketika ditanya, kau wahai imam, kenapa seperti ini? Kenapa tak dari tadi berhenti? Saya tidak mau memotong penjelasan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget terpotong dan aku malu pada Rasulullah. Dilanjutkan sekalipun sengatan sampai 16, selesai beliau jelaskan, kemudian orang sudah pada pulang, beliau baru minta jingokkan apa di belakang. Ya ikhwan, inilah akhlak, itulah tawadhu, itulah mahabbah, itulah kebaikan. Ya ikhwan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu itu bisa kelihatan kalau kita melihat ada anak fulan bin fulan, kemudian dia cium tangan gurunya. Wajib yang muda nyium yang tua. Tapi kemudian akan kelihatan bagaimana sikapnya ketika menerima nasihat justru dari teman sebayanya. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Haddad Qutbul Irsyad, beliau menyatakan seperti ini. Bukti dari kecerdasan otak, kecerdasan spiritual dan sosial seseorang adalah ketika dia mau memuji teman sebayanya, justru itu yang top. Murid membanggakan guru, normal tak? Normal. Anak membanggakan orang tua, wajar tak? Sangat wajar. Tapi kita berkawan, kita, kawan anak ini mantap Ustaz, pokoknya dia khair segala, itu hebat. Padahal dia punya kelebihan yang banyak, dia masih mau menyebutkan kelebihan temannya di depan orang lain, itu orang yang top.
Dan ketika dia lakukan dengan tulus, itu bukti kecerdasan seseorang. Kenapa cerdas? Karena dia mampu menurunkan egonya, tidak menunjukkan dirinya, tapi bahkan menunjukkan orang lain. Saat itu dia sedang idfin wajhaka fi ardil khumul, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala. Benamkan wajahmu di lembah ketidakterkenalan. Karena apapun yang tersimpan mengakar jauh ke dalam, maka akarnya akan kokoh. Sementara orang sering mengangkatkan dirinya ke permukaan, disertai dengan hati ya. Kalau orang terkenal tapi tidak dengan hatinya, dia sekedar menjalankan, tidak. Tapi dia kemudian ngangkat diri, bahwa kalau sesuatu yang tersimpan cuma sekitar 10 cm, akan beda yang ditanamkan sampai 1 meter ke dalam. Maka orang kalau dia menanamkan dirinya ke lembah tidak terkenalan, tidak pengen dikenal, tidak pengen dipuji, dia segala macam, maka biasanya kokoh. Apa yang kokoh? Hati, amal dan keikhlasannya. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Dan Sayyidina Imam Malik, beliau merendahkan dirinya bukan karena tak paham ini hadis, beliau sangat paham dengan hadis ini. Justru beliau takut bahwa nanti orang ini akan mencela hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, ada yang menarik ini cerita. Bukan ya cerita, kita lihat ya, bahwa yang baik-baik kita ceritakan. Ahbab dakwah, teman-teman jamaah tabligh, Kargozari, para teman-teman. Itu para masyayikhnya, ulamanya, orang-orang besar dari jamaah tabligh ini, jarang mereka ketika menyampaikan nasihat memberikan Quran dan hadis, jarang sekali. Ngapo? Mereka memberikan amsal, memberikan perumpamaan. Kita ini kalau kawin, cak gelas, parak gelas, kadang berdenting-denting. Kalau mempacak mak mano, denting itu kita sedikitkan, jangan sampai keluar suara tersebut dengan orang. Itu kan perumpamaan yang bagus. Kita ini, Islam ini seperti misalnya warna pelangi yang indah, cukup warnanya. Kalau cuma satu saja itu bukan pelangi namanya. Kita ini dengan segala perbedaan seperti bumi, ada kemudian ada hutannya, ada gunungnya, ada lembahnya, ada sungainya. Justru ketidakteraturan itulah keteraturan itu sendiri. Disampaikan amsal seperti itu. Jarang mereka menyampaikan Quran dan hadis. Bukan tak hafal, bukan. Tapi kenapa? Takut kalau ada orang ketika disampaikan ceramah, mereka mengejek yang menyampaikan, takut kemudian diejeknya yang tak dipercayainya adalah Quran dan hadis itu sendiri. Bahaya ini dalam hukum tauhid, dalam hukum akidah. Maka ikhwan dimulakan Allah, kalau yang disalahkan cuma sekedar yang menyampaikan, yang ceramah, tidak masalah. Tapi kalau dia tidak terima dengan Quran dan hadis, masalah tidak? Masalah. Dan itu menjadi pokok masalah bagi akidah seseorang. Ini bukti ketawaduan yang dipahami oleh sebagian ulama. Kalau kita lihat ya ikhwan, dalam runutan sanad hadis yang tertinggi itu bahkan kita dapatkan di India. Ngapo? Karena rata-rata satu ulama dengan ulama berikutnya murid beliau itu panjang-panjang umurnya. Rata-rata 100 tahun. 100 tahun. Berarti kalau dari sini ke Nabi 1400 tahun cuma butuh berapa? 14 sampai 18 orang saja. Sementara yang normal-normal sampai berapa sekarang? Sanad hadis itu sampai butuh sekitar 32 sampai 34 misalnya. Itu menunjukkan apa? Mereka banyak yang hafizul hadis, mereka hafal ribuan hadis, tapi ketika ceramah tak makai hadis, bukan tak paham dengan hadis. Saking kepahamnya, mereka tidak ingin bahwa hadis ini diejek oleh orang tak menerima dakwah, sehingga ketika orang ini ngejek, maka yang diejeknya adalah pribadi dia, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kesadaran, ketawaduan yang luar biasa. Selanjutnya, qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu, kulluna na'rifu anna ma madi'an an alaihi salafu min siyarihimul hamidah haqqun, walakin ma ma'ana ittiba'. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Talaba ma'rifatal haqqi wat taufiqa littiba'ih. Fa inna katsiran 'arafal haqqa wa la waffaqa littiba'ih wa la wuffiqa littiba'ih. Qala ta'ala hikayatan an kufari Makkah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau menyatakan, yang kita ketahui dari orang-orang terdahulu itu bahwa mereka terdahulu tahu bahwa ini benar, mereka ikuti. Jangan sampai
akan terjadi satu generasi ketika dia tahu itu benar tapi tidak galak melok. Dan yang seperti itu sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami benar itu benar, dan ya Allah rezekikan kepada kami, karuniakan kepada kami kemauan dan kemampuan untuk mengikutinya. Banyak di antara kita, ke masjid itu bagus tak? Bagus. Pengajian bagus tak? Bagus. Hadir maulid bagus tak? Bagus. Belajar begitu bagus tak? Bagus. Tapi kadang-kadang habis di bagus baik, tak melok. Ngapo? Kaget ya, nan masih cak-cak muda ini masih cak banyak salah. Anak ni kaget lah kalau cak-cak umur 60 tahun, nah barulah kaget kita ke masjid. Berdentum sudah ngomong COD dengan malakul maut selesai. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Kadang banyak di antara kita mengaku tahu yang benar, bahwa kiai itu baik, habaib itu baik, santri itu baik, baca Quran baik, tapi habis lima itu baik, tapi tidak ada kemauan dan kemampuan untuk mengikutinya. Maka orang yang hebat tahu ini benar, menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran. Maka berarti kita punya dua tugas. Pertama, untuk mencari kebenaran itu sendiri, atau ketika disampaikan kebenaran maka kita mau menerima kebenaran itu sehingga kita mau melaksanakannya. Dan ini merupakan pesan untuk al-faqih dan kita galau-galau. Jangan sampai, kata Al-Muhammad bin Umar bin Salih bin Sumaid, beliau menyatakan, jangan sampai seperti yang Allah singgungkan tentang orang-orang Makkah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Islam itu benar. Mereka tahu Quran itu benar. Mereka tahu baginda Nabi Muhammad SAW itu benar, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Uang, ada tak yang tak kenal dengan anaknya dewek? Ada anak kita 5 misalnya. Di belakang kita, mungkin ada yang dia berlari, duduk. Dari cara dia lari melarikan diri, kita tahu. Aroma tubuhnya kita hafal. Omongannya kita tahu. Di antara 5 ini misalnya kita tutup mata, pegang kepalanya sikok-sikok, ini fulan bin fulan ini. Ini kawin nomor 3 ini. Maka orang Arab, ahlu Makkah mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Akhlaknya bagaimana, bapaknya beliau bagaimana, kemudian kebaikan beliau bagaimana, tapi habis tahu tapi tak mau mengikuti. Maka berarti benar doa yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, pertunjukkan kepada kami kebenaran itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Nah, ini kita selesaikan bab amar ma'ruf, dan selanjutnya kita akan masuk bab yang baru tentang ilmu tasawuf wa ilmu fiqhi. Apa itu tasawuf, apa itu fikih? Tasawuf dan fikih, atau fikih dan tasawuf, itu seperti komponen badan kita. Ada jasad, ada ruh. Jasad ini nak dirurui, ruh pun nak dirurui. Jasad ini kita benari, kita bersihkan, kita sucikan. Ruh pun kita sucikan. Kemudian jasad ini kita atur, ruh pun butuh untuk kita atur. Jasad ini butuh asupan-asupan, pun ruhaniyah kita juga butuh asupan-asupan. Aturan-aturan yang sifatnya jasadiyah itulah fikih. Aturan untuk ruhaniyah kita yang di dalam namanya itulah tasawuf. Maka berarti dua ilmu ini tak pacak kita lewat kebaik. Kadang sekarang banyak orang kembali kepada syariat, kembali pada hukum Islam, kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Tapi Quran yang mana, hadis yang mana? Quran yang dipahami sepihak, yang intinya bahas yang luar-luar baik. Yang di dalam mengkafirkan tidak dibahas, merasa lebih baik tidak pernah disinggung, merasa bahwa amal kita paling benar itu tak dikaji lagi. Yang penting sibuk manjang ke jenggot, kita berangkat ke masjid, kemudian kita rapatkan sampai rapatnya itu, kemudian kita celana cingkrang, kemudian yang tak sependapat dengan kita, itu mereka itu orang yang salah. Ini yang terjadi PR umat sekarang. Ngapa? Karena dibahas tu yang zahir-zahir baik. Mengkerangkeng Nabi hanya pada batas zahiriyah menunjukkan kepicikan seseorang. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dari nama jemaah Muhammad kita sudah tahu, Muhammad orang yang sangat terpuji. Terpuji apa? Terpuji lahiriahnya, apalagi terpuji batiniah beliau. Dari nama kita lah tahu bahwa beliau mempunyai dua aspek yang tak bisa dipisahkan, lahir dan batin. Ini sibuk nyontoh Nabi itu, dia katanya tak boleh cingkrang di bawah itu masuk neraka. Segala macam bab-bab ini kita sudah kenyang dengarnya. Kemudian ternyata bab tentang merasa lebih baik dari yang lain itu tak dibahas. Kemudian bab suudzon tak dibahas, bab cemberut tak dibahas, bab merasa kemudian sudah wusul kepada Allah tak dibahas. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, harus ada tawazun, harus ada keseimbangan. Maka kita sangat salut dengan orang-orang seperti, mudah-mudahan Allah panjangkan usia, seperti Gus Baha, yang kemudian menyadarkan kita bahwa hidup ini harus ada tawazun, harus ada keseimbangan. Banyak orang cenderung, manakala kita cenderung untuk ke fikih, belajarlah tasawuf, lakukan tasawuf. Kita cenderung nak ke tasawuf, nak ke makrifat, balik ke fikih lagi, supaya hidup kita tawazun, ada keberimbangan. Ngapa? Maka akan dijelaskan di sini. Apa itu fikih? Secara sederhana baik, fikih itu kira-kira ini. Ilmu yang di situ membahas tentang istimbat atau kesimpulan-kesimpulan dari satu hukum, yang hukumnya itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, kalaulah dijelaskan dalil-dalil yang terperinci itu, maka ada 3 atau 4, minimal 3 yang disepakati bersama. Dalil yang terperinci itu, satu Al-Quran, kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma'. Jadi fikih itu sudah mencakup Quran dan sunnah. Maka kalau ada yang ngomong, mari kita kembali pada Quran dan sunnah, kita tak galak, kita kembali kepada Quran dan sunnah. Ngapa? Kita tak pernah beranjak, tak pernah berenggut kita di Quran dan sunnah. Yang kita bahas ni Quran sunnah kalau ini barang ini. Jadi kalau ada ungkapan seolah-olah kembali Quran dan sunnah, seolah-olah kita umat Islam ini lah keluar dari Al-Quran dan sunnah. Itu yang bahaya istilah seperti ini, yang menyesatkan umat, yang menggiring umat bahwa kalau tak ikut pendapat mereka, maka kita menjadi orang-orang yang tak mengamalkan Quran, juga tak mengamalkan sunnah. Na'udzubillah. Maka dari fikih itu, dari definisinya, maka kita katakan my bro, mas bro, bestie, ya akhi, apapun bahasanya, belajarlah dulu apa definisi fikih. Apa fikih secara bahasa, fikih secara istilah. Pelajari dari definisi itu, uraikan lagi, maka ente akan dapat bahwa fikih tidak akan keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dengan kaidah-kaidah yang dengan ilmu tersebut mengambil kesimpulan hukum, yang kesimpulan hukum itu diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ada di Quran penjelasan salat zuhur 4 rakaat? Tak kata. Ada di dalam salat maghrib itu dijelaskan salat maghrib itu 3 rakaat? Tak kata. Ada dalam Quran dijelaskan bacaan salat itu rukun, syarat salat itu dari awal sampai ke akhir? Tak kata. Maka itu diambil dalilnya, Al-Qurannya diambil, hadisnya diambil, pendapat sahabat diambil, kemudian penjelasan tabi'in diambil, dikumpulkan, diperincikan, kemudian digodok, dimasak jadi hukum, disampaikan kepada kita. Mana lagi kita nak katakan keluar dari Quran sunnah, sementara semuanya itu sudah Al-Quran dan sunnah. Maka ikhwan belakan Allah, orang yang belajar fikih maka sejatinya sudah belajar hukum Quran dan sunnah. Tapi fikih bahas yang luar-luar baik. Mak mana bayar zakat, yang kelihatan oleh kita, oh bayar zakat. Mak mana puasa, puasa itu dilakukan oleh jasad kita. Mak mana solat, solat takbiratul ihram sampai ke salam, kelihatan itu. Yang tak kelihatan itulah yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Sabarnya, tawakalnya, husnudzannya, kemudian misalnya mujahadahnya, segala macamnya. Nah itu dibahas. Yang kedua hal ini, kalau dipelajari bersamaan, maka kita memberikan asupan makanan untuk jasadiah kita, juga memberikan asupan untuk ruhaniyah kita. Itulah fikih dan tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu. Ada yang menyatakan dari kata suf atau dari kata-kata sufi, yang artinya dari kata safin yang artinya suci murni. Ada yang menyatakan dari suf yang artinya dari bulu
bulu wol itu, dari bulu domba, karena zaman dahulu mereka orang-orang yang pakai baju yang sederhana, orang-orang tasawuf. Yang kemudian Al-Fakir pengen jelas ke juga. Yang terjadi di saudara-saudara kita ini yang menyalah-nyalahkan itu, lihat agama sufi, agama tasawuf, seolah-olah kita inilah keluarkan dari Islam, Ustaz. Agama sufi. Antum temui, ya kita temui sekarang ini. Lihat berseliweran di media massa itu orang-orang agama sufi, seolah-olah sufi itu adalah agama. Artinya bahwa seolah kita ini sudah bikin agama baru. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sabda Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu menuduh seseorang, tuduhan itu tak terbukti di mata Allah, maka tuduhan itu dikembalikan kepada yang menuduh. Maka kita sampaikan, pelajari sesuatu, karena kami masih ingat sampai detik ini, kami masih ingat. Salah satu dosen kami pernah bilang seperti ini, bahwa perbedaan Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan Imam Ghazali rahimahullah taala rahmatul abrar. Imam Ghazali itu seperti orang terhadap tasawuf, seperti orang yang dari pekarangan dia masuk, dari pagar dia buka pintu, dia masuk keliling. Wah, ini Masya Allah. Ibnu Taimiyah melihat tasawuf itu di pekarangan, keliling-keliling, lihat dari luar, dan tak mau masuk. Sementara dalam pepatah orang Arab semuanya pasti tahu, sahibul bait adra bima fihi, bahwa yang punya rumah pasti dia lebih tahu apa isi rumahnya, di mana dapurnya, di mana piringnya, di mana tempat tidurnya. Tapi wong luar kita nih tahu tak dengan isi rumah wong kawan kita? Tak tahu kita. Ibnu Taimiyah banyak berkomentar, kemudian Ibnu Utsaimin, siapa haula itu, mereka mengkomentari sesuatu yang mereka bahkan mempelajari saja tidak. Mereka bahkan tidak mau melihat bagaimana seperti ini, bagaimana kamarnya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana bohlam listriknya, bagaimana piringnya. Terus berani komen macam-macam. Maka berarti ini masalah bagi umat. Ngapo berani berkomentar tentang sesuatu yang dia tak paham, terus nyala-nyala ke. Sama dengan tiba-tiba kita ini tiba-tiba datang ke Jakabaring, megang mic sikok-sikok, menyiarkan, oh pemain ini tak bagus, pemain ini. Habis dikomentar baik. Pas megang bola 3 menit langsung digotong keluar, masuk UGD, kehabisan nafas. Terjadi di umat tuh seperti ini yang jadi masalah. Bahwa sibuk komen panjang hanya berdasarkan hayalnya saja, halusinasinya saja, berdasarkan perkiraan, ujiku, menurut saya, katonyo, dak kate yang pasti. Kate datang apa? Karena dia dak masuk ke rumah ini. Ente masuk ke rumah, pelajari tasawuf, konsepnya bagaimana, orangnya bagaimana, perilaku kehidupan mereka bagaimana. Setelah itu pelajari dengan baik, kemudian ternyata silahkan komen. Karena ngapo? Berarti anta sudah punya hak untuk komen karena sudah masuk di rumah, sudah melihat segala macam. Ini kemudian masuk ida, berkeliling baik dari luar, jingoknya baik dari luar, kemudian sudah komennya macam-macam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka ilmu fikih dan tasawuf itu harus ada keseimbangan. Karena kenapa? Karena kalau orang cenderung kepada fikih baik, nanti dikatakan Imam Malik, yang belajar fikih baik takut dia akan jadi orang fasik. Ngapo? Dia paham dengan hukum, banyak cari dalil. Mana ai gampang cari hukumnya Ustaz. Kita carikan Pak, ai gampang Pak, kita cari ke dalilnya. Mana ini? Ai kaget dari halal, dari haram jadi semi-semi halal terus jadi halal. Nah, ya kalau Allah terjadi tak? Terjadi banyak. Ngapo? Karena orientasinya fikih baik. Pun tak boleh tasawuf baik, tasawuf hakikat makrifat, tasawuf hakikat makrifat, itu yang dibahas. Ujung-ujungnya nikah batin Cak Walid. Ada film ya? Nonton ya? Anak tahu cuma itu. Kemudian ujung-ujungnya menghalalkan ini dan itu yang diharamkan agama. Kemudian ngapa? Ayo kita salat. Bentar Ustaz. Sudah salat ngapa? Aku laeling aja dia. Oi men kita elang-elingin. Nabi Muhammad paling pertama orang berhak untuk elang-elingin. Tapi beliau semayang salat sampai bengkak. Nah ini ikhwan dimuliakan Allah. Maka keberimbangan itu penting, sehingga supaya jalan kalau seimbang maka jalannya enak sampai pada tujuan. Nah ini kita masih masuk kepada madkhal tentang ilmu tasawuf dan ilmu fikih.
Insyaallah kita akan lanjutkan pada munasabah yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat yang baik-baik pasti daripada Allah dan Rasulnya, yang wudhu dari Al-Faqir. Usikum menafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.